TunePocket.com. TunePocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 8 Bumiku. Subtema 1 Perbedaan waktu dan pengaruhnya. Pembelajaran 5. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar perbedaan waktu. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan musim. Ketika musim hujan tiba, bumi menjadi basah karena tersiram air hujan. Banyak tanaman mulai tumbuh, pohon-pohon yang layu karena kekurangan air tampak segar kembali. Para petani mulai menanam padi di sawah. Cuaca yang semula panas menjadi sejuk. Pada bulan-bulan tertentu curah hujan sangat tinggi. Namun pada bulan lainnya hujan hampir tidak pernah terjadi. Mengapa demikian? Ayo kita cari tahu. Bagaimana bisa saat di negara kita musim hujan, tetapi di belahan bumi lain sedang musim panas? Ataupun bisa di belahan bumi lain justru musim dingin? Dalam tata surya, bumi bersama planet-planet lain bergerak mengelilingi matahari. Tetapi bumi juga berputar pada porosnya. Disebut rotasi bumi. Perputaran bumi pada sumbunya dari arah barat ke timur. Nah, akibat rotasi bumi ini terjadinya siang dan malam, gerak semu harian matahari, dan perbedaan waktu. Selain berotasi, bumi juga berevolusi. Revolusi bumi adalah sebuah pergerakan peredaran bumi mengelilingi matahari. Peristiwa akibat revolusi bumi adalah adanya perbedaan siang dan malam, pergantian musim, terjadinya gerak semu tahunan matahari, dan terlihat rasi bintang yang berbeda. Perbedaan lama siang dan malam. Bumi di belahan utara dan selatan punya waktu siang dan malam yang berbeda. Ini terjadi karena kemiringan sumbu bumi dan revolusi. Saat berevolusi, bumi terletak di apotema atau hipotema. Apotema adalah titik terjauh bumi dengan matahari, sedangkan hipotema adalah titik terdekat bumi dengan matahari. Antara tanggal 21 Maret hingga 23 September, kutub utara mendekati matahari, sedangkan kutub selatan menjauhi matahari. Belahan bumi utara menerima sinar matahari lebih banyak daripada bumi selatan. Waktu siang di belahan bumi utara lebih lama daripada di belahan bumi selatan. Ada daerah di sekitar kutub utara yang mengalami siang 24 jam. Ada daerah di sekitar kutub selatan yang mengalami malam hingga 24 jam. Diamati dari khatulistiwa, matahari tampak bergeser ke utara. Kutub utara paling dekat dengan matahari pada 21 Juni. Pada saat itu, masyarakat yang di khatulistiwa melihat matahari bergeser 23,5 derajat ke utara. Antara 23 September hingga 21 Maret, kutub selatan mendekati matahari, sedangkan kutub utara menjauhi matahari. Belahan bumi selatan menerima sinar matahari lebih banyak daripada belahan bumi utara. Waktu siang di belahan bumi selatan lebih lama daripada belahan bumi utara. Ada daerah di belahan bumi utara mengalami malam 24 jam. Ada daerah di sekitar kutub selatan mengalami siang 24 jam. Diamati dari khatulistiwa, matahari tampak bergeser ke selatan. Kutub selatan paling dekat dengan matahari pada 22 Desember. Pada saat itu, masyarakat yang di khatulistiwa melihat matahari bergeser 23,5 derajat. Pada 21 Maret dan 23 Desember, kutub utara dan kutub selatan memiliki jarak yang sama ke matahari dan menerima sinar matahari sama banyaknya. Waktu siang dan malam sama di seluruh belahan bumi.
jika tulistiwa matahari tampak tepat di atas kepala. Nah, kira-kira beginilah gambarnya. Hal itu menyebabkan perbedaan musim. Belahan bumi utara pada bulan Maret sampai dengan Juni mengalami musim semi, sedangkan bumi selatan mengalami musim gugur. Pada bulan Juni sampai dengan September, belahan bumi utara mengalami musim panas, bumi selatan mengalami musim dingin. Pada bulan September sampai dengan Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Pada bulan Desember sampai dengan Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Nah, masih ingatkah kamu revolusi bumi menyebabkan matahari tampak bergeser ke arah belahan bumi utara dan selatan, padahal sesungguhnya matahari tidak bergerak. Peristiwa ini disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Nah, demikianlah pelajaran yang disampaikan. Mudah-mudahan kalian paham ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.